Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 7D, kali ini Ibu akan membahas soal latihan bab 1 yang telah Ibu berikan pada PowerPoint. Yang pertama, itu ada soal Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Pertanyaan poin A, alat ukuran yang digunakan itu adalah alat ukur untuk mengukur massa. Apa namanya? Yaitu neraca atau timbangan. Untuk pertanyaan poin yang B, apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Yaitu mengukur massa atau menimbang massa. Mengukur massa atau menimbang massa gula. Ya. Untuk pertanyaan poin yang C, apakah yang diukur berat atau massa? Jelas. Itu adalah massa. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, berat dan massa itu berbeda. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, kalau massa tidak. Ya, selain itu, bedanya juga adalah kalau misalkan massa suatu benda berada di bumi dan berada di bulan, itu massanya akan sama tetapi beratnya akan berbeda. Karena apa tadi? Berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Gravitasi bumi dengan gravitasi bulan itu berbeda, ya. Untuk poin yang C sudah dijawab, yaitu massa. Kemudian yang D, sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur dan satuannya. Besarannya itu adalah massa. Kemudian nilai besaran yang diukur, nilai besaran yaitu 1 dan 250. Kemudian satuannya yaitu adalah kilogram dan gram. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Look at the following picture. The length of the cloth is. Nah, coba lihat di sini. Pertanyaan yang kedua atau kuis yang pertama, itu kalian disuruh mengukur dari benda yang berada di atas penggaris atau alat ukur panjang. Coba lihat di sini. Nah, kalau pengen mudah, coba lihat. Walaupun di sini skalanya dari 5, 6, 7, 8, kalian mengukurnya jangan sampai 8 cm. Nah, untuk mempermudah, coba lihat di sini. Ini kan bendanya ada di atas penggaris ya. Nah, ini yang ujung sebelah kiri ini itu tidak pas di angka, melainkan di skala kecilnya. Sedangkan ujung sebelah kanan itu berada di angka pasnya, yaitu angka 8. Coba lihat di sini angka 8, dan si benda ini melewati dua skala. Yang pertama ada benda ini berada di angka lebih dari 5 skalanya dan tepat di angka 8. Kita hitung di sini skalanya, kan ini lebih dari 5 dan di sini ada angka 6. Lebih dari 5 untuk mempermudah yaitu mengukurnya adalah dari angka 6 ini sebelumnya berapa skala yang kecilnya ya. Coba lihat ini 6, 1, 2. Berarti ini ada 0,2 skala. Ya, 0,2 skala cm. Bu, kenapa 0,2? Karena ini adalah skala kecil. Kalau skala kecil ini itu adalah milimeter
Ya, milimeter ke sentimeter kan naik berapa? Naik apa turun? Kalau sentimeter ke milimeter. Sentimeter ke milimeter itu turun 1. Ya, kalau dari milimeter ke sentimeter naik 1. Berarti harus dibagi 10. Kalau di sini 2, berarti dibagi 10. 2 per 10 itu adalah 0,2 cm. Kalau mau 2-nya aja, berarti 2 mm. Karena kita satuannya cm, berarti harus ke dalam cm kan, yaitu 2 per 10, 0,2 cm. Baik, setelah itu kita mendapatkan 0,2 cm. Nah, ditambah, lihat di sini kan udah ya yang angka 6 sebelum angka 6-nya. Nah, sekarang setelah angka 6 ada berapa? Ukurannya di sini ada 1 cm, 2 cm. Berarti langsung saja kalau ini 2 cm, sehingga jawabannya adalah 2,2 cm. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada Rio mengukur meja belajarnya dengan pensil. Meja belajar yang ia ukur lebarnya 3 pensil. Yang menunjukkan besaran pada kalimat tersebut adalah yang menunjukkan besaran. Di sini ada kata besaran. Nah, kan Rio mengukur mejanya dengan menggunakan pensil. Meja belajar yang ia ukur lebarnya 3 pensil. Yang menunjukkan besarannya itu adalah jelas, yaitu lebar. Ya, jadi jawabannya adalah lebar. A. 3 itu menunjukkan nilainya. Ya, betul. Oke. Pensil itu menunjukkan dengan cara mengukurnya itu dengan mengukur si pensilnya itu, dengan mejanya itu mengukur dengan pensil. Berarti ini menunjukkan pengukuran yang lain, ya. Jadi panjangnya itu diukur dengan pensil. Meja itu justru subjek yang diukurnya, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada soal di sini ada gambar jangka sorong, skala pada jangka sorong. Seperti yang kalian tahu, kalau jangka sorong itu terdiri dari skala utama dan skala nonius. Pada gambar ini, skala utama ditunjukkan skala yang atas, sedangkan skala nonius ditunjukkan pada skala yang bawah. Ya, pertanyaannya, hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah, oke, ini adalah soal yang mudah ya. Coba kalian lihat. Nah, di sini ada skala utama dan ada skala nonius. Ya, yang pertama, untuk mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong itu kalian harus menentukan dulu yang namanya skala utama. Di sini coba lihat skala utamanya adalah, kan tadi yang di atas ya Ibu sudah bilang. Nah, cara menentukan skala utama yaitu lihat angka 0 pada skala nonius. Ya. Sebelum angka 0 pada skala nonius, angka yang ditunjukkan pada skala utama berapa? Di sini ada angka 4, ya kan? Tapi sebelum angka 0 ini ada skala kecilnya setelah angka 4. Dan sebelum angka 0 ini pada skala nonius, yang pertama nih ada 1, 2, 3. Berarti pada skala utama menunjukkan pengukuran 4,3 cm. Ya, terdapat 4,3 cm pada skala utama. Kemudian pada skala nonius, itu cara mengukurnya adalah lihat skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Maksudnya berimpit itu adalah sejajar. Coba lihat di sini ada angka 0, 5, dan 10. Berarti di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat skala pada nonius ini yang sejajar dengan skala utama. 0 jelas tidak ya. 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 itu hampir berimpit, hampir, 6 tidak, 7 tidak, 8 tidak, 9 tidak, dan 10 tidak. Berarti yang
hampir berimpit tadi adalah angka 5. Oke. Skala nonius menunjukkan angka ditunjukkan atau yang berimpit itu adalah angka 5. Nah, angka 5 ini jangan lupa untuk skala nonius itu satuannya milimeter. Nah, ketelitian untuk jangka sorong ini adalah 1/10. Kenapa Bu 1/10? Coba lihat. Skala 10 mili itu akan sama dengan 1 cm. Berarti 1/10 adalah 0,1 mm. Berarti ketelitian jangka sorong ini adalah 0,01 cm. Berarti angka 5 yang tadi itu harus dikalikan dengan 0,01 cm, yaitu berapa? 0,05 cm. Oke, terakhir berarti kalian harus menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Berapa penjumlahannya? 4,3 cm ditambahkan dengan 0,05 cm. Jawabannya adalah 4,35 cm. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Jawaban C. Oke. Soal selanjutnya. Ini masih tentang jangka sorong. Karena Ibu sudah memberitahu bagaimana cara mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong pada soal sebelumnya, soal yang ini Ibu akan langsung menjelaskan ya. Skala utama Oke, skala utamanya berapa? 1, berapa? Coba kan ini angka 0 ya, berarti ini 1. Nah, skalanya lebih berarti sebelum angka 0 ini 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti skala utamanya 1,5 cm. Jangan lupa satuannya. Skala noniusnya yang paling berimpit itu adalah yang mana? Yang angka 8. Ini sangat berimpit ya, berarti bagus. Berarti ini adalah 8 ya, dikalikan dengan 0,01 cm yaitu 0,08 cm, sehingga dijumlahkan 1,5 cm ditambah dengan 0,08 cm, yaitu jawabannya 1,58 cm ya. Jadi yang betul itu jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang pada mikrometer skrup. Perhatikan pengukuran dengan mikrometer skrup berikut ini. Di sini ada mikrometer skrup. Hasil pengukurannya menunjukkan, pada mikrometer skrup ini sama seperti jangka sorong. Mikrometer skrup terdiri dari skala utama dan skala nonius. Skala utama itu adalah skala yang ini nih. Ya, skala yang horizontal. Sedangkan skala yang vertikal ini, atau kalau misalkan ada alatnya, ini bisa diputar ya. Ini dinamakan dengan skala nonius. Sama seperti sebelumnya, mengukurnya adalah dengan
dengan menentukan skala utama. Skala utama di sini coba lihat, yang ada angka 0. Di atas itu ada skala yang panjang, di bawah itu ada skala yang pendek. Skala yang pendek itu menunjukkan setengah, ya. Berarti kalau di sini 0, berarti di sini 1. Berarti di sini 0,5. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Berarti pada skala utama menunjukkan 4,5. Jangan lupa, satuan untuk mikrometer skrup adalah milimeter untuk skala utama dan skala nonius. Ya. Oke, 4,5. Dan untuk yang skala noniusnya, coba lihat di sini ada 30, 35, 40, 45. Cara membacanya itu adalah dengan melihat yang lurus ini, garis yang lurus ini berimpit atau segaris sejajar dengan skala pada skala nonius. Di sini kan ada 35 ke 40, berarti di sini 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti yang paling berimpit itu adalah 38. Oke, kita tulis di sini 38. Oke. Untuk ketelitiannya itu adalah sama seperti yang kesorong, yaitu dikalikan 0,01. Berarti jawabannya 0,38 mm. Nah, sekarang kita jumlahkan deh. 4,5 mm ditambah dengan 0,38 mm. Jawabannya adalah 4,88 mm, yaitu C. Oke, bisa ya? Untuk soal selanjutnya, nah ini mikrometer skrup juga. Ini merupakan soal yang terakhir ya, sama seperti soal sebelumnya. Caranya sama seperti soal sebelumnya. Yaitu tentukan dulu skala utamanya. Baik, untuk menentukan soal ini yaitu yang pertama sama ya, menentukan skala utama. Skala utamanya berapa di sini? Ini angka 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Berarti skala utamanya 8 mm. Skala noniusnya 10, 11, 12. Berarti 12 dikalikan dengan ketelitiannya 0,01 mm. Kita jumlahkan 8 mm ini jawabannya adalah 0,12 mm. Selanjutnya kita jumlahkan 8 mm ditambah dengan 0,12 mm, yaitu 8,12 mm. Jawabannya adalah B. Itulah pembahasan soal, mudah-mudahan dapat mempermudah kalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada bab kedua. Ibu cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan baik perkataan dalam video ini, video pembahasan soal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.